Pesan suara pemilik ponsel. Saya sudah kembali ke Hong Kong, saya pulang dulu sendiri. Kalau ada waktu kita bisa kontak lagi. Polisi masih menutup rumah sakit Ren Ai dan jalan-jalan sekitarnya, sampai ahli peledak meledakkan bom praperang. Di rumah sakit semua pasien dan keluarga pasien, serta staf medis, sudah dievakuasi ke tempat aman. Karena penutupan jalan lalu lintas sangat, supir tolong ke rumah sakit Ren Ai. Untuk minum soda. Hem, Katanya sebentar lagi akan diledakkan. ya? Tidak tahu nanti saat meledak seperti apa. Sebentar lagi kita tahu gosip kecil Ham. Sayang nenek tidak bisa datang, kalau dia bisa datang bagus. Nenek sudah merasakan bom Jepang masih berani datang Ham. Kali ini beda, kali ini lebih seru. Hah, tolong jangan main-main saat ini. Tidak tahu bagaimana ayah dan ibu di dalam. Aswe ternyata dari sini bisa melihat universitas. Belum lulus saya sering ajak kamu kembali ke sekolah. Kami melihat matahari terbenam di atap asrama. Malam melihat bintang, kamu bilang ingin melihat kembang api. Saya ingat janji saya suatu hari nanti. Saya pasti akan menyalakan kembang api di langit Hong Kong untukmu. Kamu bilang saya hanya memberi janji kosong Aswe. Kalau kamu benar-benar bangun janji ini, pasti akan saya tepati sungguh. Aswe entah kenapa tiba-tiba merasa seperti sedang melihat kembang api. Aswe. Kamu pegang erat saya. Pakai tenaga pegang erat tangan saya. Aswe, kamu pegang erat. Suster. Halo, saya anaknya. Saya segera ke sana. Kalau ada masalah, Katanya pemerintah mau ambil tanah gedung di Daguan mau dibongkar. Dia protes, demo akhirnya ribut. Siri telepon Gary Bolin, tenang. Saya dan Lixin jemput Pak Huo, ada masalah hubungi lagi. Sir, tolong kasih kami kesempatan. Kasih kami satu kesempatan. Kenapa takut begitu? kami tidak salah. Ya Pak. Kalian mengganggu ketertiban umum. Menyerang polisi itu melanggar hukum, kamu bilang tidak apa-apa. Polisi yang duluan mulai. Kami hanya membela diri. Jangan menakut-nakuti kami. Shifu, kami punya hak untuk diam. Tunggu Ki Ge bawa pengacara baru kami bicara. Benar Shifu. Kalian takut apa? Aku Guan Shengnan duduk tegak. Berdiri lurus, ada omongan langsung bilang. Kalian kalau takut jangan akui sebagai muridku. Silakan ke sini, terima kasih Ki Ge. Cici Shaifukuan, MA, aku pengacara perwakilan Guan Shengnan. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sini kalian duduk dulu. Tunggu sebentar, MA ke sini. MA jangan khawatir, pengacara akan membantumu. Pasti tidak apa-apa. Aku sih tidak apa-apa. Nenek kamu tidak seharusnya begitu impulsif. Benar ada masalah, bicara dulu dengan kami. Apa sekarang giliran kalian mengajari aku? Nenek jangan khawatir, aku pasti di pihakmu. Benar Sin yang baik Pak San. Aku pikir mereka akan menuntut. Jangan buat masalah Shifu ini buruk. Hei, tuntut saja, gugat saja. Gugat saja, mau menindas nenek tua seperti aku. Bilang saja aku tidak takut. Apa yang hebat, aku tidak ada waktu bicara nenekku ada masalah. Baiklah, aku akan masuk dan tunjukkan padamu, cari alasan apa. Apa aku perlu cari alasan untukmu? Aku dengar. Di penjara ada yang menarik rambut orang, kalau begitu jangan telepon lagi. Seorang master besar apa yang hebat? Bahkan mematikan teleponku, Nona, aku lebih baik menabrak dadamu. Tolong kendalikan emosimu, maaf ya. Halo. Polisi menindas cucuku. Berani adu jurus, Pak. Maaf ya Shifu Guan, sebenarnya ini tidak serumit itu. Dengar kata saya, tenang dulu, duduk ya. Ayo nenek. Sin jangan menangis. Anak besar sudah. Jangan menangis, masalah kecil. Tunggu, aku balik ke kantor dulu, oke? Ayah, ada apa? Tidak ada.
Dick Chon bilang Nyonya Huo sudah balik ke Taiwan pagi ini. Benar? Apa perlu cabang Taiwan kirim orang cari Nyonya Huo? Aku takut mereka tidak punya kemampuan itu. Aku Susan sekarang tidak bisa menerima teleponmu. Ada apa? Silakan tinggalkan pesan. Ini tentang masalah hak agensi Huo. Nyonya Huo sekarang di Taiwan. Aku harap kamu bisa membantu. Oh ya, ada sebuah kidai di Jalan Zhangxiao yang kakak bagus. Oke, telepon aku kalau ada waktu. Ayah nenek lagi bermasalah. Barusan masih di kamar sekarang tidak tahu kemana. Kakak yang membuat nenek marah. Kamu harus menasihati nenek bukan ikut-ikutan nenek. Aku sendiri tidak senang kamu tidak peduli padaku malah memarahiku. Sudahlah, sudah. Jangan bertengkar, pikirkan cara untuk mencari nenek. Kiki sudah minta bantuan Kuan. Ayo kita cari bersama. Ketemu nenek. Dia kembali ke klinik Jingda. Dia bilang harus mengambil bantalnya sendiri, baru bisa tidur. Tidak apa-apa kalau begitu. Tidur saja sudah malam ayah. Selamat malam ayah. Oh ya ayah, bagaimana dengan masalah hak agensi Huo itu? Aku sudah bicara dengan sekretaris pribadi pasangan Huo, dia bilang jika kita bisa memberikan proposal detail besok, dia akan menyerahkannya kepada pasangan Huo. Tapi hasilnya bagaimana? Tergantung suasana hati mereka. Apa perlu cari orang untuk membantumu? Tidak perlu, aku bisa sendiri. Ya kamu sudah bekerja keras. Aku mau jalan-jalan. Sudah larut malam. Sebentar lagi tidak apa-apa. Tuan San. Sudah larut malam, kamu sudah bekerja keras. Hei Susan. Sudah beberapa kali mencoba menghubungimu. Baru sekarang telepon aku. Maaf, teleponku habis baterai. Oh ya, kedai teh yang kamu rekomendasikan ini sangat bagus. Hei, apa kamu lihat? Dunia ini benar-benar kebetulan. Aku benar-benar bertemu Nyonya Huo di sini. Bagus sekali Tuan San tidak bisa menelepon. Dia sudah setuju untuk memberikan hak agensi itu kepada kita. Kerja bagus. Sama-sama. Pokoknya kali ini, kamu sudah bekerja keras. Jangan terlalu formal. Tidak ada masalah, pulang lebih awal lebih baik. Wah, ayah Cindy masih rapat. Ya, proposal hak agensi Huo ini. Saya buru-buru menyerahkannya padanya tapi Nyonya Huo ada di dalam. Nyonya Huo Terima kasih ya Nyonya Huo sebenarnya. Kamu harus berterima kasih pada Nona Zhao. Dia benar-benar langka, pengasuhnya baru saja meninggal kemarin. Saya bisa melihat Nona Zhao sangat sedih. Tapi dia selalu mengutamakan pekerjaan. Saya datang ke Hong Kong kali ini, semua karena terkesan dengan ketulusannya. Baiklah, saya harus pergi. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan, sampai jumpa. Sampai jumpa. Nyonya Huo, silakan ke sini. Tujuh bambu menang kebetulan sekali. Bagaimana bisa begini wah ibu? Kaki Ibu Sueki, jarang-jarang kamu datang saat ini. Ada API carry saya? Cuma lihat kalian ada masalah atau tidak. Bisa main kartu berarti, tidak ada masalah, ya kan tidak ada masalah. Semua berkat Nona Zhao kalian. Master Guan. Om Lin ganti obat ya? Ya hei. 3 murid, cepat sambut Om Lin. Baiklah, nanti kita main lagi. Baiklah Om Lin, biar 3 murid ini yang melayani kamu. Saya harus menemani anak saya. Baiklah Om Lin, mari sini, sudah lebih baik?
Sudah jauh lebih baik Om Lin, tunggu sebentar saya cari foto ronggenmu. Baiklah, baiklah. Ibu kenapa tiba-tiba menyebut Susan? Pagi ini Susan menelepon saya dari Taiwan. Dia meneleponmu. Dengarkan dulu saya bicara. Sinsin bilang padanya kalau saya kena masalah hukum. Lalu Susan menelepon bilang jangan khawatir. Ternyata dia kenal baik dengan petugas daerah sini. Dia bilang masalah pembongkaran gedung. Seharusnya biar mereka yang urus. Tapi belum makan siang hari ini. Petugas daerah yang bernama Wang sudah datang. Katanya diutus oleh Susan. Lihat apa yang bisa dia bantu. Susan ini benar-benar seperti saya. 2 kata lega. Jangan bilang dia seperti dewa hidup. Tidak sampai sejauh itu. Tapi dari hal ini, sebuah keluarga punya nyonya rumah yang memimpin. Bisa meredakan masalah besar menjadi kecil, masalah kecil menjadi tidak ada. Paling tidak merepotkan kaki. Benarkan betapa baiknya. Seriuslah kamu dan Susan. Sudah lebih dari 10 tahun. Tanpa nama, tanpa status. Seorang wanita. Tidak punya banyak 10 tahun untuk menunggu. Kamu selalu mengangguk, apa artinya? Sebenarnya 2 tahun lalu aku sudah ingin menikahi Susan. Hanya saja, tidak bisa melupakan Asue. Ibu, aku hanya ingin mendengar pendapatmu. Pendapat apa yang kamu mau dengar? Kamu cari dukungannya. Aku pasti akan mendukungmu. Asue sudah koma di tempat tidur lebih dari 10 tahun. Kamu sebagai suami, benar-benar tidak ada yang lebih baik darimu. Semua orang melihatnya. Semua orang berharap kamu bahagia. Aku pikir semua orang akan mendukungmu. Maka jelaskanlah pada Asue. Aku yakin dia akan mengerti. Ini aku sudah bertemu Nyonya Huo, terima kasih sudah bekerja keras. Sama-sama dengan petunjukmu. Aku mudah menemukannya. Bagaimana lancar? Aku tahu kematian si Jie pasti membuatmu sangat sedih. Jangan memaksakan diri. Biar aku yang merawatmu. Dengarkan aku, biar aku yang merawatmu mulai sekarang. Kamu dengar apa yang aku katakan tadi? Aku dengar semuanya. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa. Tuan San, apakah sudah ganti berlian yang lebih besar dan lebih baik? Benar kamu pilihkan untukku, kamu tahu, aku tidak mengerti. Nanti kasih tahu harganya baik. Semoga cincin ini, kali ini bisa diberikan. Haha, semoga haha. Selama bertahun-tahun. Apakah sudah terbiasa untuk tidak ingat? Atau kamu merasa bahkan sekarang ini lebih bahagia daripada dulu? Aku ingat hari kamu kecelakaan. Kami bertengkar. Kamu bilang padaku, bilang tidak ingin melihatku lagi. Siapa sangka? Sejak hari itu, kamu tidak memberiku kesempatan. Kamu pasti sangat marah padaku. Jadi kamu tidak mau menemuiku. Aku akui dulu.
Aku tidak tahu bagaimana menjadi suami yang baik. Tapi sekarang berbeda. Aku akan melakukannya dengan baik. Aku bertemu seseorang. Dia memberiku keyakinan besar. Dia membuatku merasa sangat membutuhkannya. Sangat ingin bersamanya. Orang ini tidak kamu kenal. Tapi aku sering menyebutkannya di depanmu. Asue. Apakah kamu akan memberiku kesempatan ini? Maaf Pak San. Ada bom dari masa perang ditemukan di sekitar sini. Sekarang polisi bilang akan meledakkannya, seluruh rumah sakit harus dievakuasi. Cek di sana ya. Dokter Chen, Pak San, kebetulan mungkin istri Pak San membutuhkanmu. Aku agak khawatir. Apakah kondisinya tiba-tiba berubah? Tenang, kami akan dievakuasi ke gedung terjauh dari bom. Di sana sangat aman. Bahkan jika istri Pak San mengalami keadaan darurat, ada cukup peralatan medis untuk membantunya, itu bagus. Anda telah terhubung ke kotak pesan pemilik. Aku sudah kembali ke Hong Kong, aku pulang dulu. Jika ada waktu kita bisa menghubungi lagi. Untuk saat ini, polisi masih menutup rumah sakit Renai dan jalan-jalan di sekitarnya. Sampai ahli peledak meledakkan bom dari masa perang. Di rumah sakit semua pasien dan keluarga pasien, serta staf medis, semua telah dievakuasi ke tempat aman. Karena penutupan jalan lalu lintas sangat macet, supir tolong ke rumah sakit Renai. Jalan lainnya. Sin, ayo, minum soda. Katanya bom akan segera diledakkan. Iya. Tidak tahu seperti apa nanti saat meledak. Sebentar lagi kita tahu si kecil yang cerewet. Sayang nenek tidak bisa datang, kalau dia bisa datang pasti bagus. Nenek sudah pernah merasakan bom, Jepang masih berani datang ya. Kali ini beda, kali ini jauh lebih seru. Hehe, tolong jangan main-main sekarang. Entah bagaimana keadaan ayah dan ibu di dalam sana. Asue, ternyata dari sini, kita bisa melihat universitas. Dulu sebelum kita lulus aku sering ajak kamu kembali ke kampus. Kita menikmati matahari terbenam di atap asrama. Malamnya melihat bintang, kamu bilang sangat ingin melihat kembang api. Aku ingat janjiku padamu, suatu hari nanti. Aku pasti akan menyalakan kembang api di langit Hong Kong untukmu. Kamu bilang aku hanya memberi janji kosong, Asue. Jika kamu benar-benar bangun janji ini, akan aku tepati sungguh. Asue, entah mengapa. Tiba-tiba aku merasa seperti sedang melihat kembang api. Asue, Asue. Kamu menggenggam tanganku erat. Ayo genggam erat tanganku. Asue genggam erat.